Selamat pagi adik-adik. Pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ya adik-adik, hari ini kita mau Ibadah. ibadah hari Minggu. Nah adik-adik sudah siap semua? Udah siap Kakak Pasti Betty? sudah siap ya, semua bersukacita ya hari ini? Iya, ya hari ini Ada Kakak Caca dan kakak Betty, juga pemain musik kita, sama Rio. dan juga yang memulai firman Tuhan pada hari ini adalah kakak Desi. Desi. Ya adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Kereta Apiku. Musik. Des, 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 kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Des, 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 kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Adik-adik masih semangat kan? Masih ya, dong. kakak juga masih ya? Pasti, Ya, masih. kita mau menyanyikan satu lagu lagi ya. Lagunya apa kakak? Judulnya Apa Kabar? Apa kabar kakak Bayo? Musik. Ya, musik. Apa kabar? Kita bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar-putar, putar-putar, cari yang lain. Sekali lagi adik-adik ya. Apa kabar? Kita bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar-putar, putar-putar, cari yang lain. Iya adik-adik. Sudah ya, kita tadi sudah menyanyi. Sekarang kita mau mulai ibadah. Kita akan berdoa ya. Kakak Caca boleh berdoa dong. Boleh. Adik-adik, jarinya mana? Kita mau berdoa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala penyertaan-Mu pagi hari ini. Kami boleh beribadah secara daring. Kiranya Tuhan Yesus memberkati agar ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kakak Caca. Ya adik-adik, kita mau memuji Tuhan lagi. Lagunya oh ini Belalai Gajah. Kemana Belalai Gajahnya kakak Bayo? Sekali lagi ya. Ya adik-adik, sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau menyanyi satu lagu, Bapa di Sorga Mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhan bersungguh besar,
ketemu lagi dengan Kakak Desi hari ini. Kakak Desi akan membawakan cerita firman Tuhan untuk kita hari ini. Sebelumnya kita mau buka dulu Alkitabnya. Oh ya, semuanya udah pegang Alkitabnya? Coba dipegang Alkitabnya. Iya, kita mau bilang dulu sama-sama ya. Di dalam Alkitab ada firman Tuhan. Satu kali lagi ya, kita bilang sama-sama. 1, 2, 3. Di dalam Alkitab ada firman Tuhan. Oke, kita akan buka dulu Alkitabnya kita dari 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai 6 ya. 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai 6. Itu ada di Perjanjian Baru ya. Kita kasih tanda dulu Alkitabnya. Sekarang kita mau berdoa dulu ya. Yuk adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkatilah kami semua supaya kami bisa sungguh-sungguh duduk tenang dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah Kakak Desi yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke, semuanya berdoa? Ya, kita sekarang baca firman Tuhannya. Kita akan baca dari 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai 6. 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai 6. Ya. Tapi Kakak Desi akan bacakan untuk adik-adik hanya dari ayat 4 sampai ayat 6 ya. Oke, semuanya boleh dipasang telinganya? Oke, Kakak Desi akan bacakan ya. Nanti mama-mama, papa-papa atau kakak-kakaknya boleh ikut membantu ya untuk adik-adiknya membaca. Kita mulai ya. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Ayat yang ke-6, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulainya. Nah, itu tadi adik-adik ya firman Tuhan kita hari ini. Nah, adik-adik tadi di dalam bacaan firman Tuhan hari ini, Tuhan memberikan kita satu perintah untuk kita. Apa kira-kira adik-adik perintahnya? Ada yang ingat tadi kita baca apa? Nah, betul ya. Di dalam bacaan kita hari ini dikatakan bahwa kita harus hidup saling mengasihi. Nah, mengasihinya yang seperti apa sih Kak? Nah, tadi di dalam Alkitab ini dikatakan ya di dalam bacaan kita, mengasihi itu artinya kamu harus hidup menurut perintahku. Nah, Tuhan bilangnya seperti itu ya. Jadi yang namanya mengasihi adalah kamu harus hidup menurut perintah Tuhan. Nah, itu ternyata adik-adik ya, salah satu cara mengasihi. Nah, sekarang kita coba lihat, Kakak Desi punya satu cerita menarik ya. Kita akan nonton video hari ini. Nah, adik-adik semua duduk tenang, kita akan coba lihat videonya sekali ini ya. Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak.
20 tahun berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. Tuhan telah membuatku tertawa, katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. Mana anak domba yang akan kita persembahkan? Tanya Ishak. Jawab Abraham, Tuhan akan menyediakan. Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, "Abraham!" "Jangan lukai anak itu," kata malaikat. "Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu." Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu, Tuhan akan menyediakan, karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi. Nah, tadi adik-adik sudah dengar videonya? Sudah nonton videonya? Pasti sudah ya. Menarik ya ceritanya ya. Ceritanya hari ini itu tentang videonya tadi tentang Abraham dan Ishak ya. Jadi tadi ada seorang bapak namanya Bapak Abraham ya. Bapak Abraham itu mempunyai seorang anak namanya Ishak ya. Nah, Ishak ini ya adik-adik didapat oleh Bapak Abraham dengan susah payah. Bapak Abraham itu baru punya anak satu aja, Ishak, setelah umurnya 100 tahun adik-adik. Wah, jadi Bapak Abraham nunggunya udah 100 tahun. Tiba-tiba Bapak Abraham mendapatkan seorang anak bernama Ishak. Tapi suatu hari tadi gimana? Tuhan bilang kepada Bapak Abraham, ya Abraham, ambil Ishaknya anakmu dan berikan dia kepadaku sebagai hadiah, kata Tuhan ya. Tuhan ingin dia dibawa ke gunung dan dikorbankan untuk Tuhan. Wah, padahal Bapak Abraham itu sangat sayang adik-adik sama Ishak ya tadi ya. Tapi Bapak Abraham, apa yang dilakukan Bapak Abraham? Apakah Bapak Abraham bilang gak mau? Enggak ya, Bapak Abraham menurut sama Tuhan. Walaupun Bapak Abraham sebenarnya sedih ya, karena dia sangat mengasihi anaknya Ishak, tapi karena Tuhan yang perintah, Bapak Abraham tetap menurut ya. Bapak Abraham
mengajak Ishak pergi adik-adik ya. Wah, Ishaknya disuruh bawa kayu. Kemudian mereka berdua pergi ke atas gunung bersama seekor keledai ya. Nah, kemudian Ishak membantu Bapak Abraham adik-adik membawa kayu untuk membakar korban ya. Nah, Ishak kan nggak tahu ya adik-adik, jadi Ishak nanya sama Bapak Abraham, dombanya mana Pak yang mau dikorbankan? Nah, Bapak Abraham bilang apa? Kata Bapak Abraham, nanti Tuhan yang menyediakan ya. Nah, Ishaknya nurut aja gitu ya sama Bapak Abraham ya. Setelah dipasang semua kayunya, kemudian apa yang terjadi? Bapak Abraham mengangkat Ishak dan meletakkan di atas kayu untuk dibakar. Udah diikat di atas kayu adik-adik. Bapak Abraham siap mengambil pisau ya, mau disembelih Ishaknya. Wah, apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba waktu Bapak Abraham mau mengorbankan Ishak ya, Bapak Abraham mendengar suara ya, ada suara dari langit, suara dari Tuhan. Tuhan bilang sama Bapak Abraham, Abraham, lepaskan, jangan kamu apa-apakan Ishak anakmu ya, kata Tuhan. Jadi kata Tuhan, jangan kamu lukai dia, biarkanlah dia. Akhirnya Bapak Abraham tiba-tiba menengok ke samping adik-adik, kata Tuhan itu ada dombanya. Waktu Bapak Abraham melihat ada seekor domba tadi ya, lagi tersangkut adik-adik dombanya ya di ranting-ranting. Bapak Abraham segera mengambil dombanya adik-adik, menggantikan Ishak ya, betul ya. Jadi dombanya yang dipotong dan dikorbankan kepada Tuhan. Nah, itu tadi adik-adik contoh bagaimana ya orang seperti Bapak Abraham yang begitu mengasihi Tuhan sehingga apapun yang Tuhan katakan, walaupun yang Tuhan suruh itu adalah sesuatu yang menyedihkan untuk Bapak Abraham karena dia harus mengorbankan anaknya, tapi Bapak Abraham tetap taat ya. Bapak Abraham tetap menurut perintah Tuhan. Bapak Abraham tetap melakukan apa yang Tuhan minta walaupun Bapak Abraham rasa sedih ya, karena Bapak Abraham tahu Tuhan tidak pernah ingkar janji. Wah, seperti cerita kita minggu lalu ya adik-adik ya, Tuhan itu nggak pernah ingkar janji ya. Waktu Tuhan bilang berjanji akan memberikan Bapak Abraham keturunan yang sangat banyak seperti apa? Seperti bintang di langit ya, cerita minggu lalu ya. Ternyata Tuhan menepati janjinya ya. Tuhan tetap memberkati Bapak Abraham karena dia sangat taat ya. Akhirnya Bapak Abraham punya keturunan yang sangat banyak ya. Jadi Bapak Abraham itu taat karena apa? Karena Bapak Abraham sangat mengasihi Tuhan. Nah ya adik-adik, hari ini kita mau belajar bahwa mengasihi itu adalah dengan menjadi anak yang taat. Anak yang apa? Anak yang taat, betul sekali ya. Taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan ya, dengan mengikuti semua perintah Tuhan ya. Rajin berdoa, apalagi rajin baca firman, apalagi menghormati Bapak dan Ibu kita, apalagi perintahnya Tuhan harus sayang kepada teman-teman dan semua orang ya. Dan satu lagi, nggak cuma taat kepada Tuhan, tapi kita juga harus taat kepada siapa? Mama dan Papa, orang tua kita. Kita harus dengar-dengaran ya. Kalau kita mengasihi orang tua kita, berarti kita juga harus taat kepada orang tua kita ya. Kita mengasihi Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan ya adik-adik ya. Nah, kakak Desi mau ajak adik-adik semua, kita mau bilang sama-sama ya, aku mau jadi anak yang mengasihi dengan cara taat kepada Tuhan dan dengar-dengaran kepada orang tua. Bisa ya? Satu kali lagi kita coba ya. 1, 2, 3. Aku mau jadi anak yang mengasihi dengan cara taat kepada Tuhan dan dengar-dengaran kepada orang tua. Oke adik-adik, nah ya, ingat ya, jangan lupa kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita harus taat. Kalau kita mengasihi mama dan papa, kita juga harus taat sama mama dan papa ya. Nah itu tadi firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati, amin. Aktivitas hari ini adik-adik diminta untuk
membuat pembatas Alkitab, adik-adik bisa gambar berbentuk hati dan tulis di tengahnya, "Aku mengasihi Tuhan." Lalu bagian belakangnya, adik-adik bisa minta tolong mama atau papa atau kakak tuliskan ayat dari Yohanes 14 ayat 21a yang tulisannya adalah, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku." Atau adik-adik juga bisa print gambar ini, lalu digunting dan dihias dengan pita. Selamat mengerjakan. Wah, Kak Betty, hari ini kita sudah dengar firman Tuhan yang luar biasa banget ya Kak Betty ya. Iya kakak ya. Kira-kira firman Tuhan hari ini tentang apa nih Kak? Adik-adik tahu nggak tentang apa? Ya, tentang Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, berarti kita harus menjadi anak-anak yang taat dan setia. Ya adik-adik ya. Taat dan setia Kak Betty ya. Iya. Ya adik-adik, untuk merespon firman Tuhan tadi, kita mau membawakan satu pujian yang berjudul I love you Jesus. Sama ayo. Musik. Doa syafaat. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita akan berdoa syafaat. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus kalau hari ini kami belajar untuk mau menjadi anak-Mu yang mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan cara kami mau taat kepada semua perintah-Mu Tuhan, seperti Bapak Abraham. Ajar kami juga untuk jadi anak-Mu yang dengar-dengaran kepada mama dan papa kami. Tuhan, hari ini kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja-Mu di seluruh dunia, juga GPIB Maranatha Bandung, tempat kami beribadah. Tuhan berkati Ibu Pendeta, berkati para majelis, berkati juga kakak-kakak pelayan yang senantiasa membimbing dan mengajar kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk acara Natal kami nanti. Tuhan berkati semua persiapan, semua latihan, dan semua yang kita butuhkan untuk merayakan Natal ini. Biarlah Tuhan Yesus yang mau tolong dan mencukupkan semuanya. Tuhan, hari ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden, berkati Bapak Wakil Presiden, berkati para menteri, dan berkati juga semua para pemimpin yang ada di negara kami. Tuhan tolong supaya mereka selalu menjadi orang yang jujur, yang sungguh-sungguh melakukan setiap tugasnya, supaya negeri kami Indonesia boleh menjadi negeri yang aman dan menjadi berkat di mana bagi orang-orang lain. Tuhan, hari ini kami juga mau berdoa untuk mama dan papa kami. Tuhan berkati mama,
berkati Papa di dalam semua aktivitas mereka, dalam pekerjaannya. Tuhan tolong supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Tuhan beri mereka kesehatan supaya mereka bisa juga merawat kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit ataupun yang sedang membutuhkan bantuan. Tuhan tolong mereka, Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan berkati semua teman-teman kami yang membutuhkan pertolongan. Kiranya mereka saja yang boleh mendapatkan semua berkat itu. Tuhan boleh menolong mereka supaya mendapatkan saluran berkat dan mereka boleh memuliakan nama Tuhan senantiasa. Tuhan, masih banyak yang akan kami minta Tuhan, tapi kami percaya Tuhan yang Maha Tahu. Doa yang hanya singkat ini Tuhan kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya adik-adik, waktunya kita akan memberikan persembahan kita ya Kak Betty ya. Iya. Semuanya udah siapin persembahannya ya? Sudah pasti Kak ya. Udah. Nanti untuk persembahannya boleh dititipkan ke Mama, ke Papa untuk dibawa ke gereja, ataupun boleh di barcode yang ada di bawah ini. Iya. Ya adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan syukur, kita mau menyanyikan satu pujian, Betapa Hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami baru saja memberikan persembahan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, biar persembahan ini berguna Tuhan Yesus untuk dipakai di dalam pelayanan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Kita akan mendengarkan warta PA ya adik-adik ya. Check it out.
Wah, adik-adik gak kerasa ya sekarang ibadah kita sudah mau berakhir ya Kak Betty. Iya. Tapi jangan sedih, soalnya minggu depan kita masih bisa bertemu lagi ya. Iya, betul. Jangan lupa buat adik-adik yang ada di rumah untuk selalu mengasihi, contohnya taat. Taat kepada siapa Kak Betty? Taat kepada Tuhan Yesus dan juga bisa taat juga kepada orang tua kita di rumahnya adik-adik ya. Nah, sebelum pulang, kakak mau ajak adik-adik semua berdiri. Bangkit berdiri. Iya, kita mau menyanyikan lagu TAAT, taat. Ayo. kita menutup ibadah kita, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami telah menjalankan ibadah kami. Tuhan, kiranya apa yang sudah kami dengarkan tadi boleh kami pergunakan, boleh kami aplikasikan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa, terima kasih. Sampai jumpa di